Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Al Fajar Time of Podcast. Pada kesempatan kali ini, saya senang banget karena kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan mahasiswa berprestasi pada bidang organisasi dan akademik. Saat ini beliau menjadi mahasiswa semester 6 pada program studi Pendidikan Agama Islam dan sekaligus menjabat sebagai ketua di PIKM Najmus Sabab, salah satu UKM di Stay Raha Amuntai. Please welcome Kak Aditya Maulana. Halo Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Oke, halo, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah kabarnya hari ini baik banget gitu. Ngomongin tentang Kak Aditya Maulana, seperti yang kita tahu juga bahwa Kak Adit ini kan seorang aktivis muda yang berorganisasi di luar maupun di dalam kampus. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih Kak Adit memulai semua ini, tertarik dengan organisasi? Oke, kalau tertarik itu mulai kelas kelas sanawiyah itu kelas 7. Nah, di mana kakak tuh baru lihat orang itu ngapain tuh, orang pada ngumpul-ngumpul, ngapain mereka lagi kayak semacam apa ya, belum tahu nama organisasi itu, belum tahu. Tapi semenjak adanya pengarahan, adanya penjelasan tentang organisasi kelas 7, terjun di kelas 8-nya kakak ikut organisasi. Terus berkelanjutan sampai di tingkat SMA, tingkat kampus sampai sekarang gitu nah. Gitu. Bisa dibilang kalau Kak Adit ini coba-coba berhadiah gitu ya Ya, betul Kak? sekali, kayak coba-coba aja gitu. Padahal nggak tahu ilmunya apa gitu. Berkenaan dengan kesibukan nih, Kak Adit kan aktif di luar juga maupun di dalam kampus. Kesibukan apa sih yang saat ini Kak Adit sedang jalani atau lakukan? Oke, kalau di dalam kampus kan kakak sebagai ketua PIKM Najmus Sabab, yang dimana kakak juga mengkoordinir adik-adik yang di dalam suatu organisasi. Nah, dalam hal itu kakak juga belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Terus kakak di luar kampus itu kakak mengikuti kegiatan, lumayan lah kegiatan yang di luar kampus ini, karena kakak juga banyak organisasi di luar kampus. Terus kakak juga belajar dari mereka, karena hal itu kan kakak semacam terjun ke lapangan kalau di luar kampus. Kalau di kampus juga terjun ke lapangan sih, tapi kebanyakannya di luar kampus gitu. Oke. Kalau berkaitan dengan keuntungan Kak Adit selama menjadi seorang aktivis muda ini apa sih? Seperti yang kita tahu kan Kak Adit juga udah memulai ini tuh sejak lama. Pasti banyak dong keuntungan-keuntungan yang udah Kak Adit dapatin dalam hidup Kak Adit. Ya, betul. Jadi orang akan mengira organisasi itu apa sih? Organisasi itu ada feedbacknya nggak? Oh, kadang orang mengira ikut organisasi itu semacam dapat cuan. Padahal bukan seperti itu definisinya, tetapi kita ikut organisasi itu bagaimana cara kita memplanning diri kita, bagaimana cara kita mengkoordinir diri kita, bagaimana cara kita mendisiplinkan kita dalam suatu kegiatan. Karena kita juga bukan hanya sebagai aktivis akademik, tapi kita juga bisa menjadi orang yang bermanfaat, baik orang yang di sekitar kita, di luar kampus maupun di dalam kampus gitu. Ya, berarti istilahnya kalau berorganisasi ini bukan sekedar keuntungan material, tapi pengalaman atau wawasan. Betul banget. Kalau dari perjalanan Kak Adit yang lama banget itu pasti dong nggak semuanya tuh lempeng atau ya biasa aja lah. Pasti mungkin ada beberapa yang menantang gitu. Mungkin gimana sih cara Kak Adit untuk menyelesaikan tantangan-tantangan terberat itu? Oke, kalau masalah tantangan banyak banget yang dilalui gitu. Setiap organisasi, setiap perjalanan hidup kan pasti ada hal yang kayak semacam hambatan, ikut ini. Kadang kakak juga bingung bagaimana awal-awalnya itu mengkoordinir diri. Yang dimana ada suatu kegiatan yang itu bersamaan. Nah, dalam hal itu kakak suatu permasalahan nih, bagaimana cara kakak? Apakah kakak harus pilih A atau pilih B? Dan kakak punya pemikiran dan punya arahan juga, kan semuanya perlu arahan. Tapi kita juga perlu belajar bagaimana cara kita berinisiatif, berpikir secara kreatif, kritis juga maksudnya itu. Nah, dalam hal itu kan kakak juga harus bisa mengkoordinir diri kakak. Misalnya ada kegiatan yang lebih penting nih,
ya udah kegiatannya lebih penting dulu, baru kalaunya bisa ikut di kegiatan yang B kita turun lagi gitu. Kalaunya hal itu kan pokoknya kayak semacam memanage waktu lah. Time management. Of course. Nah itu semacam itu. Karena kan dalam hal itu kita juga seorang apa namanya yang sekarang itu kaum milenial ya. Kalau kaum milenial itu kan kita bukan sekedar hanya apa ya orang bilang itu kaum milenial ini hanya sebagai orang yang ya ikut kegiatan tapi tidak punya feedback. Enggak, no. Karena kita kaum milenial itu pastinya punya feedback yang besar untuk kedepannya. Itu. Tadi kan Kak Adit menyinggung mengenai time management. Yes. Gimana sih cara time management ala Kak Adit? Oke. Kalau ditanya ala-ala ini asabi. Tapi kalau dari kakak masalah ini kakak lebih mengutamakan hal yang penting dulu. Hal yang penting. Karena bagi kakak misalnya kakak punya tanggung jawab nih, ada 2 tanggung jawab misalnya. Yang mana kakak kenali dulu yang mana yang perlu didahulukan atau yang mana perlu dipentingkan. Misalnya yang tadi kakak jelaskan, misalnya ada organisasi yang ini, ada kegiatan, misalnya kakak sebagai ketua Panlak nih. Nah, dalam hal itu kan kakak punya tanggung jawab besar nih kan sebagai ketua. Dalam hal itu kakak lebih mengutamakan dulu sebagai ketua Panlak, tapi di kegiatan lain kakak sebagai anggota. Nah, jadi misalnya acaranya secara bersamaan itu kakak harus bisa mengkoordinir. Jadi kakak lebih mengutamakan dulu yang sebagai ketua Panlak, baru kakak sebagai anggota gitu. Ibaratnya tuh skala prioritas. Iya, gitu. itu. Mana yang prioritas itu yang harus didahulukan. Gitu. Kalau aku tuh udah stalking ya tentang Kak Adit di Instagram. Kalau boleh cerita tuh, aku lihat Kak Adit seneng banget tentang alam ya, kayak sering ke gunung atau kemanapun itu gitu. Apa sih yang membuat Kak Adit menarik perhatian Kak Adit gitu tentang alam? Oke, menarik banget bagi kakak karena apa ya namanya ya, itu suatu ketenangan bagi kakak. Karena kakak kan suka lihat alam, lihat gunung, lihat pohon-pohon kayak hijau, awannya biru, wah itu ya tenangin hati gitu. Apalagi sambil dengar musik instrumen dari alam gitu. Nah, itu luar biasa bagi kakak, suatu ketenangan yang dimana ketenangan ini kakak dapat berpikir secara kritis. Kakak bisa berpikir bagaimana nih ada suatu permasalahan, berpikir dulu sebagai kakak harus tenang dulu, nggak bisa cacus enggak, tapi sebagai tenang slow. Karena bagi kakak my favorite is natural ya, alam lah gitu. Itu aja sih. Berarti Kak Adit ini termasuk ke anak pecinta alam atau pendaki gunung sebenarnya? Kalau bisa itu bisa dibilang dua-duanya lah. Karena kakak pernah juga naik gunung, pernah juga semacam camping. Karena kan di sana kakak juga sambil lihat alam, lihat gunung, apalagi lihat gunung, wow, apalagi awannya, luar biasa gitu. Serasa ini apa ya, nikmat Tuhan yang mana yang kau dustakan gitu, suatu yang luar biasa yang kakak dapatkan gitu, bersyukur banget gitu. Intinya ya, kalau bisa dua-duanya kenapa harus milih salah satu? Betul sekali. Oke, dari perjalanan Kak Adit yang panjang itu tadi kita udah ngomongin tentang hal-hal yang berkesan, tentunya pasti juga ada titik terendah gitu. Boleh diceritain gak sih kayak pengalaman-pengalaman yang berkesan dan termasuk titik terendah Kak Adit juga? Oke, kalau paling berkesan itu kegiatan kakak di daerah pedalaman, dimana kegiatan ini kakak sebagai pemuda relawan. Kami di sana itu lebih mengutamakan daerah-daerah pedalaman yang dimana kami memberikan suatu edukasi, kami memberikan suatu hiburan, kami memberikan suatu permainan juga yang namanya mereka itu bisa apa namanya, kan sekarang ini kan zaman-zaman milenial, zaman-zaman yang gadget gitu, anak-anak lebih mementingkan gadget ketimbang permainan yang tradisional, permainan-permainan yang apa ya, lebih mengutamakan itu permainan agar mereka, maksudnya di sini permainan di sini maksudnya itu mereka agar bisa mengurangi bermain gadget itu. Karena di daerah pedalaman kakak juga tergabung dalam suatu organisasi yang dimana suatu organisasi ini alhamdulillah didukung oleh pihak UNICEF Indonesia,
terus sama Asoka. Bahkan organisasi ini sampai ke tingkatnya internasional, alhamdulillah. Karena dalam ini kegiatan ini kami terpacu di Kalimantan Selatan. Kami memberikan edukasi dan kami mencari info-info tentang daerah pedalaman, karena dalam hal itu pengalaman yang luar biasa. Di sana bukan berarti di daerah pedalaman itu kita cuma jalan silaturahmi, tidak. Tapi kita semacam bukan feedbacknya silaturahmi aja, tapi pengalaman. Bagaimana cara kita hidup petualangan, bagaimana cara hidup kita bisa menghargai orang lain. Kalau welcome pas kakak di suatu tempat nih, suatu tempat daerah pedalaman itu mereka itu welcome banget. Bahkan rata-rata di sana agamanya bukan Islam semuanya, masih beberapa aja yang Islam, paling 1-5 aja ya di situ. Karena kakak belajar juga, karena kita tuh di daerah itu bukan sekedar mendapat ilmu, tapi kita juga mendapatkan suatu adat istiadat, ciri khas dalam suatu daerah, yang dimana agama atau ciri khas mereka itu kita pelajari dan kita kembangkan, yang dimana kita kembangkan itu akan kita beri feedback bagi mereka untuk bisa menginfokan bahwasanya untuk semua orang, halo semuanya, ini ada tempat pedalaman atau daerah yang perlu kita jangkau, perlu kita bantu ya, namanya itu. Dalam itu kakak lebih mengutamakan kegiatan yang seperti itu, relawan, walaupun pernah dibilang, kamu dapat feedback cuan nggak? No. Bagi kakak itu semacam favorit petualangan kakak, karena bagi kakak itu luar biasa banget, belajar dari pengalaman lah. Organisasi yang paling berkesan itu sih dari kakak. Itu ya kayaknya. Tadi Kak Adit juga menyinggung mengenai daerah pedalaman. Kita kan ada di masa pandemi nih. Tidak dapat kita pungkiri bahwa masa pandemi ini memberikan pembatasan-pembatasan tertentu pada kita. Apakah pembatasan itu menghalangi Kak Adit dalam melakukan hal-hal tersebut? Tidak. Kalau bagi kakak itu bukan suatu hambatan bagi kakak untuk melangkah. Karena dalam hal ini kan kakak juga belajar. Itu suatu permasalahan itu namanya. Karena kan kakak juga berpikir bagaimana mengatasi suatu masalah. Lagi pandemi nih, apakah kita harus batal? No, bukan berarti kita harus membatalkan untuk terjun ke lapangan, tapi kita harus mencari info-info tertentu yang dimana kalau habis pandemi, kita terjun ke lapangan, langsung kita go di mana? Go daerah pedalaman, kita beri edukasi, kita beri bantuan untuk adik-adik yang di sana. Kakak sempat miris ya, ketika kakak di suatu tempat pedalaman itu, daerah adik-adik di sana, itu kelas 6 masih belum bisa membaca. Itu suatu hal yang merugikan nih, miris bagi kakak. Kenapa nih sekolah ini itulah bagi kakak, ini suatu permasalahan, bagaimana kakak bisa mengatasi dan bagaimana teman-teman kakak juga mensupport kakak, dan paling utama yaitu kerjasama dalam suatu kegiatan pentingnya. Itu sih. Nah, itu kan termasuk dalam pengalaman yang berkesan nih. Yeah. Kalau titik terendah mungkin ya semuanya nggak mungkin biasa aja kan. Pasti ada yang namanya goncangan-goncangan gitu. Apa sih titik terendah Kak Adit? Titik terendah kakak ketika kakak belum bisa memberi kebermanfaatan. Maksudnya di sini kakak belum bisa memberikan hal yang bermanfaat lah bagi mereka. Maksudnya itu kakak merasa bertanya-tanya pada diri kakak, apakah kau bisa memberi mereka suatu yang luar biasa gitu, agar mereka kedepannya lebih bagus dengan ada bantuannya diriku. Pernah juga merasa sedih miris lah melihat semuanya kayak semacam aku kok apakah aku cuma stuck di sini aja, apakah aku cuma pokoknya bagi kakak itu suatu titik terendah lah bagi kakak. Maka dari itu kakak belajar juga mengatasinya, kakak belajar bagaimana cara kakak untuk memberikan planning bagi diri kakak, mengkoordinir diri kakak, yang penting terlebih dahulu. Itu sih dari kakak. Ya, bisa dikatakan berarti value yang ada pada diri kakak adalah ketika kakak bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, betul sekali. Jadi teman-teman juga ada nih kayak quotes yang paling fenomenal gitu. Seseorang tidak akan dicatat oleh sejarah ketika dia tidak memiliki kemanfaatan. Iya, betul sekali gitu.
Dari tadi nih aku udah ngeliatin boneka lucu banget nih. Iya, Apa iya. ini Kak? Boleh dikenalin gak sih? Oke, jadi ini boneka yang kakak lakukan selama berkegiatan. Karena di sini kakak beri namanya Tantan. Oke, bisa salam kenal dulu sama semua orang atau teman-teman yang di sana ya. Ya, Tantan ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Tantan. Aku punya pantun nih. Waduh, pantun apa sih? Dengerin nggak? Mau? Mau dong. Oke. Buah. Aku lupa deh. Aduh. Kak lupa. Ayo cepat, ayo. Oke, jalan-jalan sama teman. Cakep. Jangan lupa beli rambutan. Waduh. Kenalin, gue Tantan, Jawara dari Kalimantan. Wih, Wih. tepuk tangan. Keren banget. Hebat banget kamu. Makasih. Ah. Bisa aja sama wanita. Oke, makasih ya Tantan atas pertunjukannya yang sangat menghibur. Sama-sama. Makasih. Kalau kakak ada di situasi harus memilih nih, misalnya kakak mau jadi seorang mahasiswa aktivis atau mahasiswa akademis. Kalau bicara tentang sekarang ya kakak udah ada dua-duanya Iya. gitu. Tapi kalau ada di situasi sebelum sekarang, kakak mau yang kayak gimana sih? Kakak tetap menjadi seorang aktivis. Itu dimana kakak kan lebih apa namanya itu lebih kayak semacam pembawaan diri dari vibes lingkungan kakak. Lingkungan kakak itu lebih mengutamakan organisasi. Bukan berarti organisasi kita harus melupakan pendidikan, tidak. Tapi kita harus bisa mengatur mana pendidikan dan mana organisasi. Karena dalam hal ini konteksnya kakak juga belajar. Semua orang yang di sana belum tentu pendidikannya yang sampai ke luar negeri atau pendidikannya yang tinggi itu belum bisa memberikan belum bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang sekitar. Tetapi dengan adanya fasilitas dari namanya organisasi, fasilitas dari namanya aktivis, kita tuh bisa juga belajar bagaimana cara kita membantu semua orang dengan cara pengalaman kita gitu. Ya berarti sekolah di mana aja mau jadi siapapun kamu, betul. yang penting jadilah orang yang bermanfaat. Iya, betul sekali. Oke, kalau mengenai mahasiswa yang ramah, kita kan semua nih udah kenal, apalagi anak-anak STA itu udah kenal banget sama Kak Adit dengan keramahannya. Boleh cerita nggak sih sepenting apa menjadi seorang mahasiswa yang ramah itu bagi Kak Adit? Oke, kalau bagi kakak kan dulunya nih, coba cerita sedikit lah. Karena kakak itu dulunya cuek. Kok cuek sih? Karena kakak tuh masih apa ya namanya itu masih nggak welcome sama orang. Tapi semenjak itu pas welcome-nya itu semenjak kakak di aliyah atau bisa dibilang tingkat SMA gitu. Karena kakak juga belajar bagaimana bisa menghargai orang lain, dan kakak belajar bukan berarti kita welcome to no, tapi kita juga harus bisa mengadaptasikan diri kita, bagaimana cara kita untuk bisa memberikan memberikan feedback kepada orang lain dengan adanya keramahan gitu. Karena orang pernah bilang attitude lebih berharga daripada ilmu itu. Oke. Jadi ya intinya bahwa keramahan itu memang penting ya. Jadi siapapun kamu kembali lagi gitu, kita siapapun kita harus tetap ramah, pakai attitude, pakai tata krama Iya, dan betul sopan sekali. santun. Boleh diminum dulu Kak, Oke, silahkan. Oke. Thank you ya. Thank you banget nih. Aku minum ya. Oke. Wah, enak nih. Lanjut nih Kak. Mungkin ya udah kita dengerin juga Kak Adi tadi bilang kalau pertama kali tertarik dengan organisasi ini dari MTS. Iya. Madrasah Sanawiyah. Mm-mm. Dari perjalanan kakak yang panjang itu, pasti Kak Adit juga udah banyak belajar, banyak pengalaman, banyak wawasan, banyak pengetahuan yang udah Kak Adit dapetin dari perjalanan yang panjang itu, proses yang panjang itu. Ada nggak sih kayak tips atau strategi yang
Kak Adit pengen sampaikan ke teman-teman di rumah yang nonton podcast kali ini? Oke, itu yang paling penting bagi kakak. Karena untuk teman-teman dimanapun kalian berada, ada satu hal yang ingin kakak sampaikan mengenai suatu pengalaman. Yang dimana kalian semua itu bukan berarti apa ya yang nama-nama yang sekarang itu insecure lah. Ya, untuk kalian yang di sana, jangan pernah insecure. Karena sesuatu hal yang apapun yang kalian lakukan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Insecure itu apakah suatu hal yang negatif bagi diri kita? No. Itu termasuk positif. Apa positifnya? Belajar mengenali diri dan belajar memperbaiki diri. Oh, aku kayak gini orangnya tak gini. Untuk teman-teman, jangan lupa ya untuk bisa melakukan sesuatu itu. Kalian berani melangkah, berarti kalian berani juga mendapat hikmah. Karena suatu proses akan kalian dapatkan di suatu saat nanti yang namanya sukses. Nah, pepatah orang pernah bilang, yaitu jika kamu ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah kamu dapatkan, maka lakukanlah sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Untuk teman-teman di sana, jangan pernah malu untuk melangkah, tapi buktikan bahwa kalian bisa itu. Ya. Itu yang intinya to get something we never have, to master something we never did. Wih, ya good banget nih. Oke, mungkin Kak Adit nih udah ada di tahap ini, duduk di situasi saat ini dengan keberhasilan dan pencapaian. Apa sih langkah selanjutnya atau keinginan Kak Adit selanjutnya? Yang aku yakin pasti Kak Adit bukan tipe orang yang cepat puas. Iya, betul sekali. Karena bagi kakak, sesuatu hal yang kakak dapatkan, sesuatu hasil itu belum puas bagi kakak. Sampai kapanpun itu tidak akan puas. Karena apa? Bagi kakak itu suatu hal yang luar biasa. Karena sesuatu itu tidak ada titik temu bagi kakak. Maksudnya titik temu itu rasa puasnya belum ada gitu. Ketika kakak puas itu ketika bisa bermanfaat untuk negara gitu. Nah, kalau kakak pentingnya itu sih yang perlu ditekankan. Karena planning selanjutnya kakak ingin apa lagi? Target kakak itu kalaunya bisa ikut semacam kegiatan-kegiatan yang bisa membawa ke internasional. Itu yang kakak inginkan. Karena ada beberapa juga kan kakak kenali teman-teman. Ini penting nih, penting untuk semua untuk menambah relasi. Jangan pernah minder berteman dengan siapapun, baik itu berkulit hitam, putih, atau beda agama. Jangan malu, karena sesuatu hal itu bisa jadi jalur kesuksesan kita. Itu penting banget tuh relasi itu bagi kakak. Kita aminin ya teman-teman untuk keinginan Kak Adit selanjutnya. Amin. Mungkin terakhir sebelum menutup podcast pada hari ini, kesan dan pesan untuk penonton podcast yang sedang menonton hari ini. Oke, kalau kesannya kakak harap kalian suka dengan apa yang kakak sampaikan. Semoga apa yang kakak sampaikan itu dapat kalian petik dan dapat kalian gunakan untuk kedepannya nanti. Kalau pesannya kakak harap semuanya intinya jangan pernah minder, jangan pernah berkeluh kesah. Kalian boleh berkeluh kesah ketika kalian sudah mendapatkan keberhasilan. Karena bagi kakak sesuatu hal itu luar biasa. Karena kegiatan kita, baik itu pendidikan, baik itu organisasi, kita harus bisa juga mengkoordinir. Bukan berarti harus organisasi semua, harus pendidikan semua, tergantung kepada diri kalian. Kalian enaknya di mana? Kalau kalian enaknya di situ dan stuck di situ, kembangkan. Boleh stucknya di pendidikan, tapi kalian kembangkan lagi. Apa kembangkan? Kembangkan yang luar biasa, yang beda sama orang lain. Tunjukkan bahwa kalian itu bisa. Karena hal itu bukan berarti kita tuh, aku nggak bisa nih, aku malu. Enggak, kalian bisa dengan adanya dorongan dari teman-teman, dorongan dari semua orang, semuanya dorongan dari dalam diri kalian. Itu yang paling penting. Kalian bisa dan semua itu tergantung pada diri kalian sendiri. Betul sekali. Oke, terima kasih nih Kak Adit terima kasih udah banyak. meluangkan waktunya untuk podcast kita pada hari ini. Nah, itu dia teman-teman bincang-bincang kita pada hari ini. Banyak banget hal-hal yang bisa aku ambil dari perbincangan kali ini.
Beliau ini sangat inspiratif dan memotivasi. Sekaligus bisa kita jadikan role model atau contoh bahwa menjadi seorang mahasiswa itu tidak hanya mampu berprestasi pada bidang akademik, namun juga pada bidang non-akademik. Memiliki visi tentang masa depan adalah aset terbesar yang kamu miliki. Keberanian, kerja keras, dan keyakinan, maka semuanya akan terwujud. Demikianlah podcast kami pada kali ini. Nantikan lagi podcast-podcast kami selanjutnya dari LPM Alpajar. Sebelum mengakhiri, boleh dong Tantan untuk ngomong jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Ya, kita ulang ya Tantan ya. Oke. Jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe di channel YouTube LPM Alpajar. See you, bye-bye. See you.